Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi semangat. Apa kabar ya pagi hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya robbal alamin. Oke teman-teman, hari ini ketemu lagi sama Miss Ros pada pembelajaran citizenship. Kira-kira apa ya materinya? Nah teman-teman, terus ditonton ya video pembelajarannya. Tapi sebelum mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah ya. Semoga dengan membaca surah Al-Fatihah, teman-teman dapat dimudahkan oleh Allah dalam menerima pembelajaran hari ini. Yuk, sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pelajaran kita pada hari ini adalah citizenship dengan tema penanganan penyakit menular atau adaptasi dengan materi kisah bentuk kegiatan kerjasama penanganan penyakit menular yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Bentuk kerjasama penanganan penyakit menular. Kerjasama adalah suatu usaha yang dilakukan secara bersamaan antara orang perorangan atau per kelompok yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Nah teman-teman, di slide berikutnya akan dijelaskan bentuk-bentuk kerjasama penanganan penyakit menular. Pertama, menyemprotkan desinfektan di tempat-tempat umum atau sering dikunjungi. Ini ada beberapa contoh ya teman-teman. Pertama, jalan raya. Kedua, mall. Ketiga, sekolah. Yang kedua, ikuti protokol kesehatan dari pemerintah kepada masyarakat. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa aturan yang dianjurkan oleh pemerintah ya. Pertama, cuci tangan dengan sabun selama 20 detik dan gunakan hand sanitizer. Yang kedua, tutup hidung dan mulut saat bersin atau batuk. Yang ketiga, rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Yang keempat, hindari kontak langsung, jabat tangan atau pelukan. Yang kelima, gunakan masker saat sedang keluar rumah. Yang keenam, hindari keramaian, jaga jarak minimal 1 meter atau physical distancing. Dan teman-teman, semoga ketika kita melaksanakan anjuran pemerintah, maka kita terhindar dari virus corona. Yang ketiga, menempatkan atau menyediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer di tempat yang sering dikunjungi, seperti tempat perbelanjaan atau pasar, mall, sekolah,
dan lain-lain. Nah, teman-teman, ini ada beberapa contoh gambar tempat peletakan tempat cuci tangan. Keempat, melakukan pengecekan suhu tubuh bila mengunjungi suatu tempat. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan kenapa alasan kita selalu melaksanakan pengecekan suhu tubuh. Dan salah satu alasannya adalah untuk mengantisipasi penularan virus corona pada orang lain. Untuk itu dilakukan pengecekan suhu tubuh. Dan di sini ada beberapa tempat yang sering kita kunjungi terdapat pengecekan suhu tubuh. Yang pertama sekolah, yang kedua mall, yang ketiga pasar, yang keempat kantor, yang kelima puskesmas, dan lain-lain. Oke teman-teman, semoga ketika kita berada di tempat umum terhindar dari virus corona. Kelima, memberikan bantuan baik berupa uang atau bahan pokok makanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa contoh gambar. Yang pertama gambar uang, yang kedua gambar bahan makanan yang sudah siap diantar kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, itulah teman-teman 5 bentuk kerjasama dalam masa pandemi ini. Semoga kita dapat bekerja sama dengan baik bersama pemerintah untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Dan apabila tidak ada yang terlalu mendesak, maka jangan keluar rumah. Nah, teman-teman, akan ada video kisah penanganan penyakit menular yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disimak dengan baik ya, teman-teman. Pada suatu hari, Khalifah Umar bin Khattab pergi ke negeri Syam. Saat beliau sampai di sebuah tempat bernama Sargo, beberapa panglima pasukan seperti Abu Ubaidah bin Jarrah dan sahabat lainnya datang menemuinya. Mereka cepat-cepat memberitahu bahwa wabah penyakit taun atau lepra sedang menjangkiti negeri Syam. Khalifah Umar segera mengumpulkan kaum muslimin untuk diajak berdiskusi. Sebagian kaum muhajirin mengusulkan, Khalifah Umar, engkau kan telah bepergian untuk suatu urusan. Karena itu, teruskan saja perjalananmu. Yang lain mengusulkan, jangan hadapkan dirimu dan sahabat lain pada wabah penyakit berbahaya itu, wahai Khalifah Umar. Akhirnya, Khalifah Umar mengeluarkan perintah kepada kaum muslimin. Kita lanjutkan perjalanan esok pagi saja. Abu Ubaidah bin Jarrah berkata, wahai Khalifah Umar, apakah kita lari dari takdir Allah? Khalifah Umar menjawab, ya, kita lari dari takdir Allah untuk menjemput takdir Allah yang lain. Jika memberhentikan unta di suatu lembah yang satu subur dan lembah lain kering, bukankah menggembalakan untamu di tanah subur itu karena takdir Allah? Atau menggembalakan untamu di tanah kering itu juga karena takdir Allah? Tengah asik berdiskusi, tiba-tiba sahabat Abdurrahman bin Auf datang. Ia berkata, aku pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, jika kalian mendengar berita tentang wabah taun sedang menjangkiti sebuah negeri, janganlah mendatangi negeri itu.
Dan jika wabah itu berada di sebuah negeri, janganlah keluar dari negeri itu untuk melarikan diri darinya. Mendengar itu, Khalifah Umar memuji Allah. Sahabat, Islam sudah terlebih dahulu mengajarkan kepada kita untuk hidup sehat dan menjauhi penyakit menular. Apabila berada di daerah yang terkena wabah, maka seseorang dilarang keluar. Sebaliknya, orang yang berada di luar dilarang untuk masuk ke daerah yang terkena wabah. Tidak hanya untuk menyelamatkan diri, tetapi juga untuk menyelamatkan orang lain. Kaitannya dengan kondisi saat ini terkait penyebaran virus COVID-19, yuk kita ambil hikmah dari kisah Khalifah Umar ini. Hindari kerumunan, tidak bepergian, dan di rumah aja ya. Bukan masalah kita takut dengan virus corona atau kurang iman terhadap Allah. Bukankah kata Khalifah Umar pun, kita lari dari takdir Allah untuk menjemput takdir Allah yang lain? Bantu mengurangi tugas para tenaga medis yang saat ini sedang berjuang dengan tetap sehat dan tidak tertular virus. Caranya, di rumah aja ya. Don't go anywhere, keep praying and stay healthy. Semoga Allah melindungi kita dan semoga wabah virus COVID-19 ini segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim yang beriman, selamat datang kembali di channel Amalan Akhirat. Pada video kali ini saya akan membahas doa agar terhindar dari penyakit berbahaya. Sakit merupakan sunnatullah karena semua manusia pernah merasakannya, termasuk Rasulullah SAW. Namun baginda Rasulullah punya cara sendiri untuk menghindari segala macam penyakit berbahaya. Selain menjalankan pola hidup sehat, Rasulullah SAW mengajarkan doa-doa untuk penyakit tertentu. Meskipun setiap penyakit ada obatnya, beliau Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk senantiasa berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa berlindung dari wabah penyakit berbahaya diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Doa ini bersumber dari hadis sahih riwayat Abu Daud yang didapatkan dari Anas radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengucapkan doa tersebut. Ketika itu Rasulullah memohon perlindungan kepada Allah dari penyakit yang saat itu sedang mewabah. Adapun doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayyi'il asqam. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, lepra, dan keburukan segala macam penyakit. Doa ini bisa dibaca kapan saja, misalnya saat sedang duduk ataupun selesai sholat. Berdoa mengajarkan setiap muslim untuk bersabar, tidak mengeluh dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah doa agar terhindar dari penyakit berbahaya. Wahai sahabat muslim yang beriman, marilah sama-sama kita memperbanyak membacakan doa ini. Semoga Allah melindungi kita dari penyakit berbahaya atau menular. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video pembelajaran citizenship. Semoga teman-teman hari ini dapat ilmu baru ya, dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya teman-teman, tantangan tugasnya dikerjakan ya, disungguh ya teman-teman. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.